Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, saya ingin menanggapi kekisruhan yang ada di Nusantara ini. Tentunya dengan maraknya pemalsuan makam para wali, yang di situ memang dengan sengaja untuk membelokkan sejarah Nusantara ini. Ya, dengan sengaja membelokkan Nusantara ini dari sejarah yang ada. Ingin menghilangkan pejuang-pejuang kita, ingin menghilangkan leluhur-leluhur kita, sehingga banyaknya makom-makom palsu yang didirikan oleh orang pendatang. Kalau memang ini kita biarkan, tentunya akan merusak dan akan kita kehilangan sejarah. Dan tentunya bahkan generasi kita itu akan mengagumi leluhur-leluhur yang entah itu ada atau tidaknya dari suatu negeri yang seberang. Nah, kalau kita tidak ikut serta dalam menjaga dan meluruskan juga sejarah-sejarah yang ada, tentunya kita sebagai spiritual, apa yang kita lakukan terhadap bangsa ini, apa yang akan didambakan oleh leluhur-leluhur kita, sedangkan leluhur kita dalam berjuang untuk menyatukan perbedaan di Nusantara ini, berjuang menyebarkan ajaran-ajaran Islam, tetapi semua ingin dihilangkan dan digantikan oleh orang yang di situ mengaku daripada cucu Nabi. Ketika mengaku cucu Nabi ini tidak dipercaya lagi karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, karena tidak mencerminkan bahwasannya ajaran-ajaran Islam seperti itu, dan tidak mencerminkan tindak tanduk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang tersebut ini justru mengagungkan keturunannya, mengagungkan nenek moyangnya, sehingga lupa bahwasannya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas sebagai Nabi yang harus kita ikuti. Nah, apakah ada dampak buruknya bila mana kita itu membiarkan sejarah-sejarah kita itu dirubah? Apakah kita ingin melihat kehancuran Nusantara ini dengan membiarkan sedikit demi sedikit pembelokan sejarah kemerdekaan Indonesia ini? Makom-makom palsu disebarluaskan, bahkan ada yang mengatakan dari beberapa keturunan kerajaan mendata bahwasannya kurang lebih itu ada 3.000 makom palsu yang ada di Indonesia ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Imaduddin Al-Bantani seperti ini. Kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah seorang Raden dari Jogja menginformasikan bahwa di Jogja saja 260 makam, di Indonesia 3.000 makam. Mereka ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia enggak
apa namanya, nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja tuh alap-alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3.000 makam palsu. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3.000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Itu adalah suatu bukti nyata bahwasanya memang dengan sengaja pembelokan-pembelokan sejarah itu yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan cucu Nabi, tetapi kelakuannya itu tidak mencerminkan agama itu sendiri. Bahkan itu sebenarnya adalah orang-orang yang merusak agama itu sendiri dan mencoreng nama baik daripada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, seharusnya sebagai orang Nusantara ini, kalau mau mengagumi leluhur, kurang apalagi leluhur kita, kehebatannya, kewaliannya, yang sudah jelas-jelas kekarohmahannya, banyak yang kita rasakan, banyak yang kita buktikan. Mereka mendirikan makom-makom tersebut, padahal makam itu adalah suatu makam palsu. Tujuannya untuk apa? Supaya banyak untuk menyaingi makam-makam para waliullah, para wali-wali yang sudah jelas di telinga kita, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus misalnya, dan banyak lagi sunan-sunan yang lain, untuk menyaingi seperti itu. Untuk tujuannya apa? Pundi-pundi rupiah. Itu banyak kasus-kasus penjaga-penjaga makam itu yang tiap tahunnya itu setor uang puluhan kantong. Itu sangat-sangat banyak. Sebagaimana dulunya kisah orang-orang tersebut itu juga mendirikan Ka'bah palsu yang didirikan di negeri Yaman. Bahkan saya kemarin melihat juga udah banyak orang-orang yang ziarah ke situ, ya, ziarah ke Ka'bah putih yang ada di Yaman itu, palsu itu, ingin menandingi Ka'bah yang asli yang ada di Mekah. Kan itu banyak yang umroh kemarin. Itu adalah secara menghipnotis umat manusia, khususnya umat muslim, dihipnotis, didoktrin, dicekoki dengan cerita-cerita yang tidak ada suatu kebenaran. Nah, mau dibawa kemana kalau kita itu tidak ikut serta dalam menjaga sejarah-sejarah Nusantara ini? Sedangkan mereka ini yang dibanggakan malah justru nenek moyangnya mereka. Tidak membanggakan bagaimana perjuangan para wali songo, bagaimana perjuangan misalnya Joko Tingkir itu, banyak ya kayak Syekh Muhammad, itu banyak sekali yang memang di situ sebenarnya adalah para wali-wali yang ingin mereka hilangkan. Banyak cekokan-cekokan doktrin-doktrin. Tidak usah memasang foto wali songo, itu tidak ada. Yang udah jelas ini masang foto Habib ini. Nah, itu adalah suatu doktrin cekokan supaya umat manusia ini, khususnya di Indonesia itu, membenci leluhur kita itu sendiri. Nah, peran sebagai spiritual tentunya juga harus ikut serta dalam menjaga dan mengawasi orang-orang yang ingin merobohkan sejarah Nusantara ini, ingin menghilangkan pejuang-pejuang kita, ingin menghilangkan para makam-makam 9 wali itu. Kalau kita biarkan terus-menerus,
tentunya nasib Indonesia ini pasti seperti nasib yang ada di Palestina. Yang mengerikan, yang sengsara. Karena apa? Karena memang awal mulanya merubah sejarah-sejarah, merubah makam-makam, sehingga itu banyak sekarang para suatu desa itu dikuasai oleh mereka. Gresik, Hol Gresik, padahal di Gresik itu ada Sunan Gresik. Hol Solo, padahal di Solo itu ada Kesultanan Solo. Nah, ini yang sudah mulai dikuasai dengan sedikit demi sedikit. Makanya saya tuh sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin ini, yang ingin menggabungkan nasab-nasab Nusantara ini, sehingga kita nanti bukan hanya perbedaan, tetapi kita diarahkan menjadi satu wadah dengan silsilah yang jelas. Nah, kita juga harus mulai detik ini, saat ini tuh mengurus silsilah kita, supaya apa? Tidak direbut dan tidak diinjak-injak oleh mereka yang baru datang sudah seakan-akan memiliki bumi pertiwi ini. Ya. Nah, kisah-kisah seperti itu yang selalu dicekokin kepada masyarakat untuk membenci sejarah kita, untuk membenci para wali-wali yang berjuang untuk kita, ini yang terjadi, saudaraku. Ini bukan masalah buruk hatinya, atau kita pun diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk berpikir. Ya, sedangkan kalau memang kita tidak mau menerima suatu kebenaran, ya, dipertanyakan kebatinan kalian ini mau dibawa kemana. Sedangkan banyak yang memusuhi Kiai Imaduddin, banyak yang mati mendadak. Ya, ada profesor dari dokter perempuan itu mati mendadak. Bahkan ada yang di pengajian Kiai siapa itu mati mendadak. Nah, itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berpihak kepada Kiai Imaduddin. Nah, kalau sudah berpihak, Allah sudah berpihak, berarti itu adalah suatu kebenaran. Sedangkan makan-makan palsu itu adalah kebenaran atau kesesatan. Mendirikan Ka'bah palsu itu suatu kebenaran atau suatu kesesatan. Umroh di Yaman itu suatu kebenaran atau suatu kesesatan. Sedangkan menurut Rasulullah, umroh ya harus di Arab Saudi itu, di Mekah itu, di Ka'bah, bukan di Yaman. Kalau ziarah beda lagi, kalau di makam Ibrahim atau di makam siapa itu kan ada salah satunya. Nah, justru yang saya heran, banyak orang mati-matian membela mereka. Nah, ini yang disebut dulunya adalah Londo Ireng Cikal Bakal, terdirinya dari PKI. Londo Ireng, yang artinya pribumi tetapi membela mati-matian bangsa penjajah yang Belanda itu. Nah, sekarang juga banyak ya, banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sehingga apa? Kemampuannya, kepintarannya ini hilang karena membela mereka. Kan jadi orang bodoh gitu ya. Nalarnya hilang, IQ-nya hilang, pola pikirnya hilang. Itulah ya. Jadi sebagai spiritual itu harus jaga bumi pertiwi kita, jaga sejarah-sejarah kita supaya tidak direbut oleh orang-orang yang pendatang yang ingin mengadu domba kita. Terima kasih, tetap semangat, jaga persatuan. Sebagai pribumi harus bangkit dan jaya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.